Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini kita masuk tema keempat, sehat itu penting. Subtema pertama, peredaran darahku sehat. Pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, dengan kegiatan menyimpulkan isi teks tentang tanggung jawab, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab dengan benar. Terus yang kedua, dengan kegiatan membaca contoh pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun dewasa, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pantun sesuai pantun yang dibaca. Dengan mengamati gambar dan membaca contoh aktivitas masyarakat, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya sesuai bacaan. Yuk kita masuk tentang tanggung jawab kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Untuk memperoleh hak, kita harus mengerjakan kewajiban dengan tanggung jawab. Seluruh tanggung jawab warga masyarakat dapat menciptakan keharmonisan dan persatuan apabila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana warga masyarakat adalah kelompok-kelompok ya. Contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pertama, gotong royong membersihkan lingkungan. Kedua, menjaga keamanan dengan ronda malam. Ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Keempat, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Dan kelima, menjalin hubungan harmonis dengan semua orang. Ini adalah contoh tanggung jawab sebagai kita kelompok dalam sebuah masyarakat, gitu ya. Ada 5 yang Pak Guru sampaikan. Kira-kira dari 5 ini, apakah kamu sudah melaksanakannya atau belum? Apakah kamu sudah pernah gotong royong? Atau kamu pernah ronda malam? Kayaknya belum ya kalau anak kecil ya. Apakah kamu buang sampah di tempat sampah? Apakah kamu pernah menolong tetangga yang membutuhkan bantuan? Apakah kamu menjalin hubungan harmonis dengan semua orang? Kamu bisa jawab hal itu yang Bapak tanyakan dalam hati kamu ya. Kalau belum, yuk sama-sama kita menjadi warga masyarakat yang penuh tanggung jawab. Ngomong-ngomong tanggung jawab nih, Pak Guru punya tantangan yang pertama nih. Sebagai siswa di sekolah, tentu kamu pernah mendapatkan tugas kelompok ya? Iya, karena udah kelas 5 pasti pernah dapat tugas kelompok. Dan setiap anggota kelompok pasti memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Betul kan? Coba, Pak Guru tantang kalian jelaskan makna tanggung jawab dari anggota kelompok. Ya, kalau misalnya kalian jadi anggota kelompok yang bertanggung jawab itu seperti apa sih? Kamu jelaskan makna tanggung jawab dari anggota kelompok. Kamu bisa jawab tadi di kolom komentar ya. Nah, lanjut ya, kita masuk ke pembahasan tentang pantun berdasarkan siklus kehidupan. Nanti di sini ada kaitannya. Kalian akan diajak untuk membuat dan mengidentifikasi pantun bersama kelompok kalian. Ya, kita masuk yuk. Yang pertama, ada pantun anak-anak, kanak-kanak. Pak Guru bacakan ya. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Lanjut. Pantun kedua. Pakai cakep dong ya. Lumba-lumba ikan pintar. Cakep. Pandai bermain lingkaran api. Cakep. Dari kecil hingga tumbuh besar harus taat Abi dan Umi. Nah, pantun yang ketiga. Burung camar di tepi pantai. Pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Pantun kanak-kanak adalah pantun yang berisi tentang kehidupan masa anak-anak. Biasanya sih berisi nasihat agar seseorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Pantun muda. Padi kering karena dijemur. Masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Ini teguran nasihat nih buat anak muda ya. Lanjut, pantun yang kedua. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Nah, pantun muda adalah pantun yang berisi tentang kehidupan masa muda.
Biasanya berkaitan tentang perjuangan meraih cita-cita atau perasaan kasih sayang. Lanjut ya, pantun jenis pantun yang kategori 3, pantun tua. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa, indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Anak orang Tanjung Ampalu, senja hari pasang pelita, luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Wis. Sultan Leman di Pekan Sabtu, pengawalnya membeli lada, jangan melawan kepada guru, orang pelawan hatinya buta. Tuh ya, pantun tua ini adalah pantun yang berisi nasihat dari orang tua kepada anaknya atau anak-anak yang lain gitu ya, nggak cuma anaknya sendiri gitu. Nasihat ini mengenai kehidupan, budaya, pendidikan atau agama. Ya, lebih jelek gitu kenanya ya. Coba deh, kamu sebagai seorang anak di rumah, kamu minta nasihat sama orang tua kamu tapi harus pakai pantun. Ayah, bunda, ayo dong nasihatin aku tapi harus pakai pantun ya gitu. Oke, lanjut ya. Tantangan kedua tentang pantun. Nih, nah, tadi Pak Guru bilang ya, kalian buat kelompok bebas 2 sampai 6 orang. Boleh 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang gitu ya. Terus tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun seperti pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Bikin pantun ya bersama kelompok kamu. Masing-masing anggota kelompok bagi tugasnya dengan baik. Buatlah minimal 3 pantun dalam satu kelompok ya. Minimal 3 pantun. Jadi kalau 6 orang ya udah minimal 3 pantun. Kelompoknya 2 orang berarti harus saling bekerja sama membuat 3 pantun tersebut. Tentukan pantun itu masuk ke dalam kategori apa? Pantun tua, muda, atau kanak-kanak. Atau lebih bagus satu-satu tuh. Satu anak-anak, satu muda, satu tua gitu ya. Terus kamu jawab di kolom komentar. Pak, aku masih bingung soal pantun, bikin pantun. Ya, nggak apa-apa, kamu boleh cari ya, tapi sama kelompoknya ya. Boleh cari dari beberapa sumber biar kamu nanti di tema 4 ini bisa nantinya bikin pantun sendiri ya. Boleh pakai pantun yang sudah ada, tapi harus bekerja sama dengan kelompok ya. Bikin 3 pantun. Oke deh. Lo lanjut. Nih Pak Guru punya pantun nih. Sore-sore memetik kedondong, semuanya disimpan di kulkas. Marilah kita semua bergotong royong agar pekerjaan segera tuntas. Interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Gotong royong biasa ada di lingkungan masyarakat, betul? Setiap anggota masyarakat menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi yang baik akan menciptakan masyarakat yang rukun dan dapat mempererat persatuan bangsa. Contoh interaksi mempererat persatuan bangsa, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, membiasakan tolong-menolong, menjalin interaksi yang baik antar masyarakat, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan, terus hindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Ya. Wah, masuk ke tantangan ketiga nih, tentang lingkungan masyarakat. Misalnya nih, lingkungan tempat tinggalmu sedang tidak amannya. Mengapa? Karena terjadi pencurian di beberapa rumah warga. Duh, apa yang harus dilakukan warga masyarakat di tempat tinggalmu ya? Menurut kamu, siapa yang paling bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu? Kamu bisa jawab di kolom komentar tantangan ketiga ini. Ya, bisa pendapat sendiri ya ini ya. Oke deh. Terima kasih, tetap semangat dan tetap ceria. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.